Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen, kalau mendapat berkat, akan mengucapkan, Haleluya! Tetapi, ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, Aduh, kenapa begini Tuhan? Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati
bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom X-Gang. Shalom. Wow, tidak berasa hari Minggu lagi aja udah ya Ci ya. Gak berasa. Berasa banget buat kamu. berasa, Oke, oke. gak apa-apa kalau begitu. Aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri teman-teman semuanya. Oke, yang di belakang yang ada di pojok-pojok pelosok-pelosok ruangan ini juga boleh berdiri. Siapa yang ngerasa bersuka cita boleh ketemu Tuhan hari ini, boleh lambaikan tangannya. Oke, mantap, saya melihat lambaian-lambaian tangannya luar biasa. Yuk sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam pujian penyembahan kita, yuk kita tutup mata kita. Kita mau sama-sama fokusin hati kita lebih lagi untuk ketemu sama Tuhan. Sadarkah teman-teman bahwa dalam waktu-waktu yang mungkin sudah di penghujung tahun 2025 ini, Tuhan tetap menunggu setiap kita untuk datang sama Dia. Mungkin kamu yang udah lama gak datang sama Tuhan, kamu yang udah lama dalam tanda kutip mungkin melupakan Tuhan. Terlalu sibuk mungkin dengan apa hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, mungkin pekerjaan, mungkin urusan bisnis, mungkin apapun itu. Tapi satu yang mau Tuhan bilang hari ini bahwa Tuhan nungguin setiap kita. Tuhan benar-benar nungguin setiap kita untuk ketemu pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini biar jadi isi hati setiap kita. Lebih lagi buat Tuhan. Mari kamu yang udah lama gak ngobrol sama Tuhan, yuk ngobrol sama Tuhan. Tuhan cuma sejauh dimana kamu keluarin suara di mulut kamu. Biar ini jadi doa setiap kita. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosa
Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari sama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku Tuhan, biar ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari sembah Dia. Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh hidupku, nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya. Sebab Dia yang menunggu, Dia yang menunggu setiap kamu. Yuk datang lebih lagi, yuk datang lebih lagi padanya. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Dia yang menunggumu. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Mari teman-teman nyanyikan ini dengan sepenuh hati kita. Biar lagu yang kita sama-sama naikkan kepada Tuhan itu jadi isi hati setiap kita yang benar-benar tulus buat Tuhan. Yuk sama-sama katakan teman-teman lagu ini lebih lagi. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Biar ku akui dosa kami Tuhan, Semua dosaku, biar ku lepas kehendakku, ku lepas kehendakku, biar seluruh hidupku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. dengan sungguh katakan, tak kusangka sejak dulu Kau yang nunggu kami, Kau menunggu
Tuhan, sama seperti lagu tadi, biar kami mau kasih seluruh hidup kami sepenuhnya buat Tuhan. Sama seperti lagu yang tadi kami nyanyikan Tuhan, biar segenap nafas kami kasih seluruhnya buat Tuhan. Tuhan, biar hari ini ya Tuhan, kami deklarasikan sama Engkau. Seluruh masa muda kami persembahkan di kakinya Tuhan lebih lagi. Tuhan, kalau sebentar kami mau mulai pujian penyembahan kita lebih lagi, biar Tuhan Yesus yang disenangkan di surga. Ini setiap pujian penyembahan kami taruh di dalam satu nama Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya. Nah, aku mau minta semua yang ada di belakang untuk maju ke depan. Yuk sama-sama kita maju karena kita sebentar lagi akan berjoget buat Betul Tuhan. Nah, banget. kalau ada kursi depan kalian itu akan menghalangi gerak tubuh kalian teman-teman. Jadi yuk ayo temennya yang ada di belakang boleh digandeng ke belakang. Boleh kita sama-sama. Jangan malu-malu guys. Iya betul banget lah pokoknya kayak gitu. Oke, siapa yang hari ini percaya bahwa Tuhan bisa menerbangkan setiap kita? Wah, amin. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Saya. Siapa yang kalau kita mau terbang bersama Tuhan kita butuh iman yang besar. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng teman-teman. Boleh mulai gerakin tangan kita, gerakin badan dan pinggul teman-teman semuanya untuk berjoget bersama dengan Tuhan. Biar kami mau terbang bersama Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lalui hari ini kami bisa melewati semua bersama dengan Tuhan. Bisa sama-sama kita nyanyikan lagu ini teman-teman. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu yang menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ya sama-sama kita gerakin pinggulnya teman-teman. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, katakan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu yang menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru semuanya say. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita mau bilang bahwa jalan-Mu melebihi jalanku. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Say firman-Mu, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan lebih lagi katakan. Woo! Yuk gerakin badan kita mau kasih joget terbang kita buat Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita gerakin jempolnya
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Saya bukan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Saya bukan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan suara-suara buat Tuhan. Kita lebih lagi katakan haleluya. Udah, pinggulnya udah gini-gini udah. Udah. Kalau gitu bisa lebih ini lagi, lentur lagi ya berarti habis ini ya. Ya. Berarti hari ini kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan. Oke. Jadi senggol kiri kanannya. Nothing is impossible with God, friends. Oke? Oke. Kita mau sama-sama nyanyiin ya. Siap? Siap. Through you, I can do anything. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I live in by faith. Nothing is impossible. Kita mau sama-sama perkatakan lagu ini. I'm not gonna live but what I see.
thank you Jesus. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan titipkan bagi setiap kami. Kami tahu bersama Tuhan dan di dalam Tuhan nothing is impossible. Kami tahu hari ini kami ada, hidup kami ada untuk menggenapi firman-Mu, menggenapi tujuan-Mu. Hidup kami ada untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terimalah setiap kami sebagai sebuah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buang segala ego kami. Kami letakkan segala hiruk pikuk kehidupan kami. Siang hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Jesus, oh. I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion, my affection is set on you. I was made to worship, I was made for your embrace. Yes, Lord. I was made to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I was made to bless your name. Yes, Lord. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship, I was made to bless your name, Jesus. Yes, Lord. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away in your holy presence, giving over all of me. And I was made to worship, I was made for your and I was made to worship, I was made to bless your name. Oh, I will bless the Lord at
satisfied. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. And I will shout, I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. Yes. Oh, and I will shout. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. And Jesus. Tuhan, kami ada di tempat ini untuk kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami boleh jadi persembahan yang harum di hadapan-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan pada siang hari ini atas setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Karena hanya itu yang kami cari dalam kehidupan kami, yaitu menyenangkan hatinya Tuhan. Perkenanan Tuhan yang kami cari dalam kehidupan setiap kami. Biar Tuhan kami berdoa ya Tuhan, kami boleh deklarasikan sampai akhir kehidupan kami akan terus menyembah Tuhan. Sampai kesudahannya kami akan terus setia sama Tuhan. Kami akan terus menghidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kami di tempat ini. Tuhan, siang hari ini kami mau sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau arahkan tangan kami arahkan hati kami berdoa. Kami ucapkan berkat yang terbaik atas bangsa Indonesia. Kami ucapkan hal-hal yang baik atas bangsa Indonesia. Kiranya berkat Tuhan selalu dicurahkan atas bangsa kami. Bangsa Indonesia akan terus maju. Bangsa Indonesia akan terus berkembang. Bangsa Indonesia akan terus jadi berkat bagi banyak bangsa di luaran sana. Bangsa Indonesia akan terus bangkit. Bangsa Indonesia akan terus hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah mengaku bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang patut disembah, yang patut ditinggikan, yang patut dipuji. Biarlah Tuhan kami berdoa, namamu terus dikumandangkan atas bangsa kami, namamu terus diserukan atas bangsa kami. Kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tuhan, kalau mungkin beberapa waktu lalu bahkan sampai hari ini ada bencana alam yang melanda mereka di sana. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang selalu hadir dan Engkau yang tetap hadir menemani setiap jiwa-jiwa yang ada. Kami berdoa biar dari bencana alam ini ya Tuhan, Tuhan yang akan balikan keadaannya 180 derajat sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Biar Tuhan Engkau yang terus cukupkan apa yang menjadi kebutuhan demi kebutuhan yang ada. Setiap pemulihan demi pemulihan yang ada. Setiap psikis, setiap jiwa-jiwa, setiap materi, setiap infrastruktur jalan, semua rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan Engkau yang terus ya Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Engkau yang terus atur ya Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang juga pakai setiap pemerintahan yang sedang berjalan hari-hari ini. Mulai dari Bapak Presiden kami Pak Prabowo ya Tuhan dan juga wakilnya Pak Gibran. Setiap kabinet yang ada, setiap jajaran menteri MPR, DPN bahkan turun ke RT RW. Kami berdoa ya Tuhan dari mulai
lapisan yang paling tinggi hingga lapisan yang paling bawah, semuanya boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan setiap roh-roh korupsi, nepotisme, kecurangan, atau apapun Tuhan yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus berjaga-jaga atas bangsa kami, Engkau yang terus melayang-layang atas bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan kehidupan kami, masa muda kami, seluruh eksistensi kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan, Engkau yang terus pakai kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Tuhan. Engkau yang terus pakai kami secara luar biasa. Engkau juga yang pakai tempat ini ya Tuhan sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah rumah. Next Gen, gereja-Mu di tempat ini, Hope Jembatan 2, Jembatan 5. Kami berdoa kiranya gereja-Mu boleh terus menghidupi apa yang menjadi tujuannya Tuhan. Gereja ini boleh terus bergerak, gereja ini bertumbuh, gereja ini berbuah, dan gereja ini boleh terus berlari ya Tuhan, mengejar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa untuk memimpin kami di tempat ini, untuk senior pastor kami di tempat ini ya Tuhan, untuk Pastor David dan juga Pastor Wendy, Pastor Susanto dan juga Pastor Kartika, Pastor Hartanto dan juga Pastor Pingping. Engkau berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu lebih lagi, otoritas yang daripada Tuhan kiranya terus turun menaungi kehidupan mereka. Biar berkat yang terbaik, berkat yang manis Tuhan Kau curahkan kepada setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap leaders yang ada, PIC yang ada, pelayan-Mu bahkan turun ke jemaat. Kami berdoa setiap orang yang ada di tempat ini, setiap jiwa demi jiwa yang ada, biar semuanya sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami berdoa pada hari ini, setiap kami yang sakit pada hari ini sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami ya Tuhan yang mungkin sedang berbeban berat, Tuhan yang sudah ringankan beban kami, bahkan Tuhan yang angkat beban kami, terobosan demi terobosan, mukjizat demi mukjizat boleh kami lihat dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus memberitakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Pakai kehidupan kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. And I will shout. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir bersama dengan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami juga boleh masuk dalam bulan yang baru Tuhan, bulan Desember ya Tuhan. Bulan kelahiran-Mu ya Tuhan, yang kami rayakan Natal, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, perlindungan-Mu, setiap berkat, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur setiap juga keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan saat ini Tuhan kalau kami mau mendengar sebagian dari isi hati-Mu, berbicaralah melalui mulut lidah bibir hamba-Mu. Tuhan pakai Tuhan hamba Tuhan untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran isi hati-Mu. Dan Tuhan biar kami semua bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini acara-Mu beracara tengah kami ya Tuhan. Urapi setiap daripada kami, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid, hati yang mendengar apa yang gembalanya katakan, Engkau sendiri katakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom Next Gen. Kita sudah masukin bulan Desember, bulan memperayakan Natal ya, memperingati Natal, merayakan Natal. Siapa yang exciting? Siapa yang senang? Tos dong kanan kiri. Tos, sebentar lagi Natal. Tos.
Oke, tanggal 21 jangan lupa, 21 Desember. Natal next weekend. Oke. Ya, hari ini kita sama-sama akan belajar tentang God's purpose. Ya, katakan sama-sama dengan saya. God's purpose. God's purpose, tujuan Tuhan. Ya, hari ini judulnya adalah hidupi tujuan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kalau kita semua saat ini hidup lahir di dunia ini, Tuhan punya purpose. Amin. Nah, cuman saudara, pernahkah saudara berpikir gitu ya kan, saudara kita semua lahir gitu kan dari kecil, kemudian beranjak jadi sekolah, kuliah, kerja, kemudian mungkin ada yang sudah berkeluarga ya, ada yang mungkin juga udah punya anak gitu ya. Pernahkah saudara berpikir apa sih sebenarnya tujuannya saudara untuk ada di dunia ini? Karena nanti akhirnya meninggal dunia gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan kita gitu? Dan apakah saudara sudah memiliki tujuan di dalam hidup ini? Karena kenapa kita perlu tujuan hidup? Ya karena tujuan itu akan membuat kita, arah hidup kita terarah dengan jelas. Seorang yang gak punya tujuan itu akan seperti seorang yang berjalan tanpa arah yang jelas. Ya jadi nanti dia bisa ke kiri, entah dia bisa ke kanan, entah dia bisa muter-muter di tempat. Karena dia gak mengerti apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau tujuan itu, tujuan kan mengarahkan jalan hidup seseorang. Ya dan dengan tujuan akan menentukan apa yang orang itu rencanakan. Apa yang orang itu pikirkan. Apa yang orang itu putuskan. Ya dengan kita punya tujuan, kita akan tahu nih kita rencana kita apa. Apa yang kita mau pikirin, apa yang kita putuskan. Dan dengan tujuan itu kita akan bersedia bayar harga untuk tercapainya tujuan itu. Yang mengerti katakan amin. Nah contoh, ada 3 contoh ya. 3 contoh orang yang mau melakukan tujuan. Yang pertama adalah orang yang mau berlibur. Siapa yang di sini nanti liburan Natal tahun baru mau berlibur, angkat tangannya. Jangan lupa ya hari Minggu tetap ke gereja. Pesan sponsor. Oke, mungkin misalnya ada orang yang mau libur ke Amerika gitu ya. Kalau misalnya misalnya keluarga nih, mereka mau liburan. Kita mau liburan nih, papa bilang, hore, anak-anak senang. Ayo kita liburan, ayo. Kemana pap? Gak tahu, mengalir aja, mengalir. Hah? Mengalir? Iya mengalir. Lah gimana ini, pesan tiketnya gak tahu, hotelnya gak tahu, mau kapan gak tahu ya. Tapi kalau kita mau ke Amerika, seperti bendera Amerika itu. Semua senang. Langsung wow, kapan ya? Kita ini nanti tiketnya ini ya, kita beli ini pesawat ini. Kemudian nanti kapan di sana gimana, kemana. Itu langsung akan bisa direncanakan, langsung dipikirin sama-sama. Langsung diputusin gitu ya. Dan seorang yang punya tujuan, yang pasti dia akan bersedia untuk bayar harganya. Ya gak mungkin orang, ayo kita liburan ke Amerika, hore, gitu. Ayo Pak sekarang pesan beli tiketnya. Papa cuma punya 100.000. Ya udah ini ya, nanti kita ke Amerika lah. Bisa nggak jadi gitu ya. Tapi kalau orang yang punya tujuan, dia mau pergi, dia pasti akan rela, dia akan bersedia bayar harganya. Tiket berapa sih? 15 juta Pak. Ya udah 15 kali. Mungkin anak suami istri, anak 2 kali 4, 60. Nih gitu ya. Dia bersedia bayar harga karena dia punya tujuan. Mau liburan ke Amerika. Siapa yang mau liburan ke Amerika? Nabung dari sekarang. Oke, nah kemudian ada juga yang kedua adalah apa? Orang pelari maraton, dia punya tujuan, saya mau jadi juara. Ya karena dia punya tujuan itu, mungkin dari muda dia sudah mulai berlatih. Saya mesti jadi juara, saya mesti jadi, dari muda waktu anak teman-temannya hangout, makan-makan, santai-santai, tidur gitu ya, begadang-begadang. Dia enggak, dia latihan terus, latihan berjam-jam. Orang tidur dia lagi latihan. Orang makan senang-senang dia jaga badan, jaga stamina. Orang lagi pergi-pergi dia istirahat. Dia mesti jaga untuk apa? Karena dia fokus. Dia akan rela berkorban untuk tercapainya tujuan itu, yaitu apa? Dia jadi juara. Gitu ya. Jadi dia rela dengan rintangan, kesulitan, capek mungkin ya. Tapi dia rela. Sama juga dengan orang yang ketiga. Mungkin pendaki gunung Mount Everest. Di sini ada pendaki gunung? Wow, saya lihat banyak wajah-wajah yang bukan pendaki gunung. Nah ini ada seorang pendaki gunung. Dia ke Mount Everest nih. Pokoknya saya mau mendaki, saya mau sampai ke puncak sana. Pada waktu dia mempersiapkan, dia pasti akan apa? Capek, lelah,
mungkin kelaparan, kedinginan, cuacanya ekstrim ya. Mungkin ditimpa angin di sana, terjal-terjal udah mau jatuh, masuk-masuk ke jurang gitu. Tapi dia nggak akan mengeluh. Kenapa? Karena dia punya tujuan, saya mau sampai ke puncak gunung. Jadi seorang yang punya tujuan, dia akan bersedia bayar harganya, dia nggak akan merasa itu beban, tapi dia akan sungguh-sungguh bersedia untuk berkorban untuk tercapainya tujuan itu. Yang mengerti kata amin. Makanya kenapa kita perlu punya tujuan dalam hidup ini. Gitu ya. Dan tujuan itu akan mendorong seseorang, menggerakkan seseorang untuk orang itu tidak mudah menyerah di dalam pergumulan apapun di dalam kehidupannya. Nah, mengetahui tujuan itu penting. Penting ya. Kalau enggak kan ya itu kayak tadi orang berjalan tanpa arah, entar dia muter-muter, dia kan enggak tahu ya. Mengetahui tujuan itu penting. Tapi sayangnya banyak orang yang enggak mengerti tentang tujuan dalam hidupnya. Karena itu banyak kali ada orang-orang yang merusak hidupnya. Dengan apa? Mungkin dengan narkoba, rusak tubuhnya, rujak hidupnya. Mungkin mati muda. Ya mungkin mau coba bunuh diri gitu. Mungkin minum minuman. Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuan hidupnya itu apa. Sehingga dengan mudahnya dia mudah menyerah gitu ya. Nah, dan tapi ternyata gini, tidak ada sebenarnya di dalam waktu kita lahir, tidak ada seorang pun ya dari antara kita yang waktu kita lahir, kita tahu tujuan kita dilahirkan itu untuk apa. Benar ya? Ada yang tahu? Saya dilahirkan di tujuan untuk apa waktu lahir? Langsung saya tahu saya akan menjadi pendekar sakti gitu ya. Enggak ya, enggak ada yang tahu ya. Waktu lahir kita bahkan tidak tahu kita lahir di mana, kita enggak tahu. Kita enggak bisa milih juga di keluarga ini konglomerat, di keluarga ini kongko-kongko di melarat gitu ya. Waduh, kita enggak bisa memilih di mana yang akan kita lahir. Di keluarga yang baik, ayah ibu semuanya baik, atau yang berantem gitu ya, kita tidak tahu. Kita tidak pernah memilih kita dilahirkan di mana karena kita tidak tahu. Tiba-tiba dilahirkan. Tapi Tuhan tidak pernah kebetulan, tidak pernah asal-asalan kita lahir di dunia ini. Yang mengerti kata amin. Jadi Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang sudah menanam tujuan di dalam hidup kita. Jadi bukan kita sendiri yang menanam tujuan gimana ya waktu saya lahir saya akan, enggak. Tuhan yang menanam tujuan hidup di dalam diri kita. Karena dia yang ciptain kita. Tuhan tahu, Tuhan ciptakan kita, Tuhan buat kita lahir di dunia karena ada satu tujuan. Yaitu tujuannya sendiri. Jadi tujuan hidup kita adalah sebenarnya menghidupi tujuan Tuhan. Tujuan hidup kita bukan menghidupi tujuan kita sendiri. Kita aja gak tahu kenapa kita lahir, kapan kita tidak tahu. Tapi tujuan hidup kita adalah menghidupi, mengerjakan tujuan Tuhan. Karena Tuhan yang menanam tujuannya itu di dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Hanya satu-satunya pribadi yang tahu. Waktu datang ke dunia, untuk apa dia dilahirkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan gini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus tahu. Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk merebut jiwa-jiwa kembali kepada Bapa. Masuk ke dalam kerajaan surga. Yang harusnya kita binasa, manusia harusnya binasa. Karena pemberontakan Adam dan Hawa. Tuhan datang untuk kembali menarik kita semua manusia. Untuk datang lagi menyelamatkan kita. Menyelamatkan dan mencari yang hilang. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Makanya karena Tuhan tahu dia datang ke dunia untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus kalau kita lihat dalam 3,5 tahun pelayanannya. Kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Ya pernah gak di Alkitab? Lalu Tuhan Yesus mengeluh. Capek banget ya ini ya. Ini orang-orang memang pada susah diatur. Enggak ya, enggak ada di Alkitab. Lalu Tuhan Yesus mengeluh. Capek sekali hari ini saya berjalan berapa kilometer. Mesti ke Gerasa, mesti nemuin wanita yang Samaria, mesti orang gila, mesti pelayanan di sini. Tuhan itu nggak pernah mengeluh sama sekali. Karena apa? Karena Tuhan tahu tujuannya yaitu apa? Menyelamatkan, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh bersedia, sungguh-sungguh berkorban
untuk dirinya ini untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sama seperti Tuhan Yesus sudah tahu tujuan dalam kehidupannya. Nah sekarang apa tujuan Tuhan bagi kita dalam hidup kita? Sekali lagi tadi Tuhan sendiri yang menanam tujuannya di dalam kehidupan kita. Amin. Di Matius tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah memenangkan jiwa dan menghasilkan murid. Ini adalah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa? Tujuan Tuhan adalah memenangkan jiwa dan menghasilkan murid. Katakan kanan kiri. Tujuan Tuhan adalah, katakan kanan kiri. Jangan melihat saya, jangan melotot di saya. Tujuan Tuhan adalah memenangkan jiwa dan menghasilkan murid. Kita lihat di Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya ini adalah tujuan Tuhan. Tuhan bilang mari ikut aku. Ikut aku bukan hanya ikut sebagai juru selamatnya. Ikut Tuhan Yesus bukan hanya ikut jadi muridnya. Tapi ikut Tuhan untuk jadi penjala manusia. Untuk memenangkan jiwa. Masih banyak sekali jiwa-jiwa di sekeliling kita yang belum kenal sama Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang sekeliling kita yang masih perlu Tuhan. Mengenal kasih-Nya. Dan Tuhan mau kita diselamatkan. Untuk apa? Untuk kita juga menyelamatkan jiwa-jiwa sekeliling kita. Apakah kita di sekolah, apakah kita di kampus, apakah kita saat ini sudah bekerja, apakah kita di dalam keluarga kita. Tuhan mau kita juga menjadi pemenang-pemenang jiwa. Tuhan mau kita juga jadi penjala-penjala manusia. Yang mengerti kata amin. Seperti tadi ya, saya mau ingatkan terus berkali-kali. Sekali lagi, tujuan Tuhan adalah di dalam kehidupan kita memenangkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan sudah tanam tujuan itu di dalam kehidupan kita. Makanya kita lahir di dunia ini bukan atas tujuan kita sendiri, tapi atas tujuan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Dan di Matius 28 dikatakan ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya firman Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsa, semua orang murid Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan, itu adalah tujuan Tuhan yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Jadi itu bukan suatu program gereja. Salah banget kalau bilang program gereja ya mesti menangin orang, muridin. Bukan, itu bukan program gereja sama sekali. Dan itu juga bukan pilihan. Itu adalah tujuan yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Pada waktu kita dilahirkan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memuridkan sekeliling kita. Memuridkan semua orang di dalam sekeliling kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Namun sejak kecil, ya kalau kita perhatikan, dunia menyodorkan kita tujuan yang ada di dunia ini saja. Yaitu apa? Contoh. Kita biasa mama papa gitu. Atau orang-orang pergaulan kita. Kita mesti jadi orang yang sukses loh. Kita mesti jadi orang yang punya duit banyak loh. Biar kita bahagia di dunia ini. Kita mesti jadi direktur. Kita mesti jadi pengusaha. Kita mesti jadi insinyur gitu ya. Segitu stop. Seringkali kita pikir, kalau kita udah jadi direktur, kalau kita udah mungkin punya karyawan banyak, kalau kita punya perusahaannya berkembang, itu artinya tujuan saya di hidup di dunia ini berhasil. Saya udah jadi orang sukses, saya berhasil. Tuhan ingatkan, tujuan yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita bukan hanya sampai di situ saja. Waktu kita mempunyai keluarga, bukan hanya keluarga yang baik saja, bukan. Tapi keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang memenangkan dan memuridkan jiwa-jiwa. Waktu kita diberkati Tuhan, jadi orang yang mungkin banyak karirnya sukses, mungkin uangnya menjadi berlimpah. Tuhan gak mau kita stop, yes saya sukses, saya udah mencapai tujuan saya di dunia, bukan. Tapi Tuhan pengen waktu kita diberkati seperti itu, kita punya tujuan Tuhan. Itu bukan tujuan akhir ya, tujuan Tuhan adalah waktu kita dapat uang mungkin, itu akan menjadi saluran berkat. Kita akan memuliakan Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Semakin banyak dengan uang itu kita akan memenangkan jiwa, memuridkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang mengerti kata amin. Kalau misalnya kita punya karir ya, kaya, sukses semua ya.
itu hanya akan sementara. Waktu kita nanti berpulang, waktu kita akan nanti meninggalkan dunia ini, semua harta kita, semua ketenaran kita, kesuksesan kita, semua yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa satupun untuk kita menghadap kepada Tuhan. Yang kita bawa cuma satu apa? Jiwa-jiwa. Karena itu adalah sifatnya kekal. Jadi Tuhan kasih kita tanamkan tujuannya adalah untuk nilai kekal. Bukan hanya di dunia ini saja. Tapi Tuhan mau kita membawa jiwa-jiwa itu datang sampai pada waktu kita berpulang, pada waktu kita menghadap hadirat Tuhan. Pada waktu kita menghadap Tuhan. Jadi ada nilai kekal, bukan hanya sementara saja di bumi ini. Yang mengerti kata amin. Jadi saudara bisa membayangkan ya. Kalau kita benar memenangkan jiwa, kita mengikuti tujuan Tuhan, itu hidup kita akan fulfill, hidup kita akan berarti. Karena apa? Karena kita akan menggenapi tujuan Tuhan, kita akan mempunyai nilai kekekalan. Nanti misalnya pas lagi kita di surga ya, kita akan ketemu sama teman-teman kita, mungkin waktu di sekolah, mungkin waktu di kampus, mungkin waktu di tempat kerja, atau keluarga kita yang belum kenal Tuhan, tiba-tiba kita bisa ketemu, hey, mereka bisa peluk kita, hey, terima kasih ya. Waktu itu kamu bilangin saya, mengenalkan saya sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya, kamu ngajak ke gereja. Terima kasih ya, kamu bisa membuat saya jadi menerima keselamatan dari Tuhan. Kita sampai akhirnya kita bisa sama-sama berkumpul di surga. Itu adalah nilai kekekalan yang tujuan itu yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Di dalam kehidupan saya, ya di dalam kehidupan saya sejak saya sekolah, ya dari saya SMP, ya kemudian SMA, kemudian kerja dan keluarga gitu dan punya anak ya. Setiap musim dalam kehidupan saya terus berusaha untuk menghidupi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya sekolah, saya nggak cuma sekolah aja. Waktu saya sekolah, saya belajar dengan giat tapi saya juga mengabarkan kabar baik. Teman-teman saya di sebangku saya kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya puji Tuhan, mereka mulai menerima Tuhan Yesus. Pada waktu saya SMA pun, teman-teman saya kumpulin tiap minggu, ayo kita semua datang semua ke gereja. Hah? Semua iya. Jadi bisa 3 mobil beramai-ramai. Pertama saya bilangnya gini, kita habis ke gereja kita makan bakso. Oke. Jadi semua pergi. Dan itu banyak sekali yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini mereka semua banyak sekali yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Karena saya percaya setiap benih yang kita tabur, jiwa-jiwa itu tidak akan sia-sia. Mengerti kata amin. Pada waktu saya kerja kemudian ya. Dan saya kerja saya juga enggak pokoknya meniti karir aja. Mengumpulkan uang aja, enggak. Bukan itu aja, itu bagus. Tapi bukan hanya itu, tujuan Tuhan enggak hanya berhenti sampai di situ saja akhirnya. Tapi tujuan Tuhan lebih dari itu. Kita memenangkan jiwa, membawa banyak jiwa, memuridkan banyak jiwa datang sama Tuhan. Di dalam kantor saya mengadakan persekutuan doa. Saya buat persekutuan doa. Jadi teman-teman saya yang mereka banyak jauh dari Tuhan, padahal Kristen gitu ya, anak Tuhan, tapi nggak pernah doa, nggak pernah ibadah, gitu ya. Pas lagi ini ayo datang. Pertama-tama itu susah banget. Pertama itu kayak, ngapain, gitu ya? Nggak usah. Tapi lama-lama sekarang mereka sangat senang gitu ya. Ayo karena apa? Mereka dimuridkan, mereka dengar firman Tuhan, mereka kembali sama Tuhan, mereka semakin mengerti kebenaran firman Tuhan gitu ya. Jadi mari di dalam kehidupan kita ini jangan hanya tujuan kita hanya sampai di sementara ini saja. Tapi mari kita hidupi tujuan Tuhan yang mengerti kata amin. Nah di ibadah pertama kita belajar tentang 3 penyebab kenapa orang tidak menghidupi tujuan Tuhan. Ya kan, yang satu tidak memahami keselamatan itu, dia diselamatkan ada tujuannya, yaitu menghidupi tujuan Tuhan. Yang kedua, karena alasan-alasan diri sendiri. Yang ketiga, pola pikir yang keliru. Dan di ibadah yang kedua ini, kita akan belajar tentang pada waktu kita menghidupi tujuan Tuhan. Dalam menghidupi tujuan Tuhan, ternyata ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati, dan harus kita menang di dalamnya. Untuk kita boleh terus setia sampai akhir menghidupi tujuan Tuhan. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan lebih lagi? Siap. Ini baru prakata loh ya. Yang tadi itu baru mulai. Oke. Ya, yang pertama adalah 4 rintangan ya. Kita belajar tentang dari Yusuf. Cerita tentang Yusuf. Yusuf itu
seorang yang menghidupi tujuannya Tuhan. Ya, dan kita baca ya di Kejadian 45 ayat 7. Jadi gini, Yusuf tahu bahwa Tuhan punya purpose di dalam kehidupannya. Ya, ini ayat ini memberitahu bahwa Yusuf tahu ya Tuhan yang menyuruh dia untuk dia boleh datang ke Mesir. Ya, di ayat 7-nya dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi seperti sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya waktu itu dia kan jahat kepada Yusuf gitu ya. Tapi Yusuf tahu tujuan Tuhan sendiri yang mengutus dia untuk dia boleh mengikuti tujuannya Tuhan. Gitu. Nah, tapi di dalam menghidupi tujuan Tuhan ini, ternyata ada rintangan-rintangan yang Yusuf harus lewati. Sama seperti nanti kita. Waktu kita menghidupi tujuan Tuhan, memenangkan jiwa, memuridkan, akan ada rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Dan kita harus menang dan kita harus setia saat rintangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah penderitaan. Suffering. Yusuf waktu dia menghidupi tujuan Tuhan, dia bukan jalannya mulus-mulus aja, dia bukan jalannya lancar-lancar aja. Dia kan orang yang sungguh dekat sama Tuhan, dia bukan hidup dalam berkat yang berkelimpahan, bukan. Dia bukan hidup dalam kenyamanan, tidak sama sekali. Dia bukan hidup dalam kesuksesan aja, tidak juga. Ternyata ada jalan-jalan lembah-lembah kekelaman dalam kehidupannya. Di Kejadian 37 ayat 28 dikatakan gini. Ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dasar sumur kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ada saat-saatnya Yusuf dijual sama saudara-saudaranya karena saudara benci banget sama Yusuf. Saudara iri banget sama Yusuf. Saudara pengen musnahin banget. Tapi karena ada saudagar lewat ya udah dijual aja daripada kita menumpahkan darah ya udah tadinya sebenarnya mereka tuh mau memusnahkan, menumpahkan darahnya itu, membunuh adiknya sendiri. Di dalam kehidupan Yusuf ternyata ada penderitaan suffering yang dia hadapi. Dan kemudian bukan saja dia dijual ke Mesir sebagai budak. Tapi juga akhirnya dia dimasukkan ke penjara. Padahal dia jaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya di Kejadian 39 ayat 20 dikatakan Yusuf ditangkap tuannya dimasukkan penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Kalau kita lihat kejadian ini, Yusuf sedang berjalan bukan menyimpang dari menghidupi tujuan Tuhan. Yusuf sedang berjalan mengikuti panggilan Tuhan, tujuan Tuhan. Tapi ternyata dia mengalami banyak penderitaan di dalam kehidupannya. Seringkali kita mungkin merasa ya, saya udah mengikuti Tuhan, saya udah melayani, saya udah doa, saya udah ibadah, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Loh, kok malah banyak banget ya penderitaan ya? Wah, ini kayak gini mah gak tahan nih, gak bisa nih. Seringkali orang merasa bahwa ikut Tuhan itu tidak boleh ada penderitaan. Ikut Tuhan tuh harus nyaman. Ikut Tuhan tuh harus bersuka cita terus, penuh dengan berkat, tidak ada lembah-lembah kekelaman. Tapi firman Tuhan mengajari pada waktu kita memenuhi tujuan Tuhan. Ternyata seperti Yusuf ada lembah-lembah kekelaman, penderitaan yang harus dihadapi. Tapi di dalam melewati penderitaan itu, Yusuf tuh tidak mudah menyerah. Yusuf tidak terjegal di tengah jalan. Yusuf tetap berjalan dan berlari memenuhi tujuan Tuhan. Yaitu apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Untuk menyelamatkan seluruh bumi dari kelaparan. Yusuf tetap stay, tetap fokus, tetap setia di dalam dia memenuhi tujuan Tuhan. Yang kedua adalah bukan hanya penderitaan. Kalau kita lihat penderitaan seringkali mungkin kalau kita
menangin jiwa, kita memuridkan, ya kita udah sungguh-sungguh sama Tuhan, lagi melayani Tuhan. Tapi ternyata ada penderitaan-penderitaan yang diizinkan, masalah, pergumulan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap stay, apakah kita tetap setia, apakah kita tetap sungguh-sungguh dalam menangin jiwa, memuridkan, ataukah kita langsung udah, wah saya udah banyak masalah, kayaknya saya mendingan memikirkan masalah saya aja. Saya udah gak mau menangin jiwa, saya udah gak mau menghidupi tujuan Tuhan, saya udah gak mau memuridkan. Hidup saya aja sulit, kenapa saya mesti muridin hidup orang lain, mikirin hidup orang lain, gak usah lah. Gitu. Seringkali rintangan pertama adalah penderitaan. Banyak orang saat penderitaan datang, akhirnya dia give up, akhirnya dia lari dari panggilannya, akhirnya dia gak penuhi lagi tujuan Tuhan. Saya udah gak mau lagi melayani, saya udah gak mau lagi menangin jiwa, saya gak mau lagi memuridkan. Terlalu capek, terlalu berat dalam kehidupan saya. Seringkali ada orang-orang yang seperti itu. Di dalam kehidupan saya, waktu saya memuridkan, memenangkan jiwa, itu pun bukan tanpa penderitaan, bukan tanpa pergumulan. Banyak air mata, banyak penderitaan, banyak tekanan. Tapi saya percaya pada waktu itu Tuhan sudah menguji saya dan saya selalu minta kekuatan dari Tuhan. Waktu saya minta kekuatan, Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus pegang tangan saya. Untuk terus dalam penderitaan itu tetap kita bisa fokus, tetap kita bisa setia. Dalam setiap apapun penderitaan yang kita hadapi. Yang mengerti kata amin. Yang kedua adalah temptation, godaan. Saat kita mengikuti panggilan Tuhan, memenuhi tujuan Tuhan. Akan ada godaan-godaan, dosa-dosa yang menarik kita jauh daripada Tuhan. Yang menarik kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Dosa itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Waktu kita mengikuti kedagingan, waktu kita mengikuti dosa kita, otomatis kita tidak akan bisa lagi memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menjauh dari Tuhan. Seperti Yusuf, di dalam Kejadian 39 ayat 11 dikatakan gini, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu, ini perempuannya adalah istrinya Potifar. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Pada waktu kita memenuhi tujuan Tuhan, akan banyak godaan, rintangan dosa yang akan menarik kita. Nggak usah lo ngapain lo memenuhi panggilan Tuhan, ngapain menangin jiwa, ngapain murid. Mendingan nikmati dosa, mendingan nikmati kedagingan lo. Menarik kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita nggak bisa memenangkan pertandingan itu, kalau kita nggak bisa lulus menangkan ujian itu, kita akan jatuh di tengah jalan. Kita akan menyerah. That's it Tuhan. Sudah. Saya nggak akan bisa lagi memenuhi panggilan Tuhan. Saya nggak akan bisa lagi memenuhi tujuan Tuhan. Karena apa? Karena kita waktu digoda, di dosa, kita mengikuti kedagingan. Tapi waktu seperti Yusuf, waktu dia digoda, di temptation, digoda sama istri Potifar, dia lari meninggalkannya. Tuhan ingatkan kita, rintangan yang kedua itu adalah godaan, temptation, dosa. Kalau kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, saya mau menghidupi tujuan Tuhan. Pada waktu ada rintangan godaan, rintangan dosa, kita ingat, kita punya tujuan. Yaitu menghidupi tujuan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Itu tujuan yang sudah Tuhan tanam dalam hidup kita. Biarlah kita sungguh-sungguh kuat, sungguh-sungguh seperti firman Tuhan berkata ya. Waktu kita harus berdoa, kita harus berjaga-jaga. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kita harus banyak doa. Kita harus sungguh-sungguh minta kekuatan dari Tuhan. Biar apa? Pada waktu dosa menarik kita bisa terus stay, kita bisa terus fokus, kita bisa terus setia untuk memenuhi tujuan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang ketiga adalah pujian atau kesuksesan. Mungkin kalau kita pikir kalau penderitaan ada yang jatuh, tapi ada yang juga yang kuat. Saya kuat penderitaan. Kalau mungkin juga godaan, ada yang mungkin jatuh tapi juga enggak, saya kuat godaan. Tapi yang ketiga adalah kesuksesan atau pujian. Ada orang yang dicaci maki, dia tetap tahan. Gitu diangkat, dipuji, baru keluar. Keluar dah. Nah ini dia nih, kesombongannya langsung keluar. Kita lihat di dalam kitab Yusuf.
Kejadian 41 ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi Raja Firaun tuh bilang, Yusuf, kamu hebat banget. Kamu dengar mimpi aja kamu bisa ngartiin. Hebat sekali gitu. Wow gitu ya. Amazing gitu ya. Seorang Yusuf amazing. Yusuf tuh bukan bangga. Terima kasih. Tenang, terima kasih. Mau tanda tangan? Enggak ya. Yusuf enggak langsung kepala gede gitu. Seringkali ada orang gak bisa jatuh di dalam godaan, gak bisa jatuh dalam penderitaan. Tapi dalam kesuksesan, dalam ujian, pujian, dia jatuh. Jadi sombong. Dulu mungkin Tuhan, pakai saya Tuhan. Apapun Tuhan, saya mau bayar harga menggenapi rencana Tuhan. Gitu Tuhan pakai. Sekarang saya udah menjadi orang yang lain daripada yang dulu. Sekarang saya udah sukses, saya sekarang sudah jago segala sesuatu. Don't touch me gitu ya. Jangan-jangan pujian bukannya membuat kita terus mengandalkan Tuhan. Terus setia, punya hati yang setia. Dalam kita memenangkan jiwa, dalam kita memuridkan. Jangan-jangan, wah itu udah bukan tanggung jawab saya itu. Terlalu kecil. Saya udah naik level, saya udah tinggi, jangan-jangan. Itu udah bukan saya lagi. Jangan-jangan kita bisa seperti itu. Atau mungkin juga kesuksesan. Saat mungkin karir kita naik, mungkin kita dapat uang banyak gitu ya. Mungkin kita dapat tabungan banyak. Kemudian waktu kita sukses, seringkali jangan-jangan itu membuat kita malah meninggalkan Tuhan. Malah meninggalkan pelayanan. Pelan-pelan meninggalkan kita. Dulu memenangkan jiwa-jiwa sungguh-sungguh, sekarang saya mau menikmati berkat dulu. Pelan-pelan kita bergeser, saya mau menikmati kenyamanan hidup dulu ya. Pelan-pelan kita akan bergeser. Ada saya kenal seseorang, dulu orangnya sungguh-sungguh berdoa jam 3, jam 4 dia doa, 3 jam doa sungguh-sungguh. Tuhan menangkan jiwa-jiwa, Tuhan lawat jiwa-jiwa, sungguh-sungguh berdoa. Tapi tiba-tiba Tuhan berkati. Oh sekarang, melayani Tuhan, saya terlalu banyak berkat, saya lagi mengumpulkan berkat ini. Jadi akhirnya dia tidak melayani Tuhan lagi. Karena apa? Karena sedang mengejar kesuksesan, yang mengejar uang, mengejar karirnya. Jangan-jangan pada waktu mungkin penderitaan tidak bisa merintangi kita. Pada waktu mungkin godaan tidak bisa merintangi kita. Jangan-jangan pujian atau kesuksesan itu malah bisa menjatuhkan kita. Saudara pernah dengar kisah monyet? Kisah monyet yang pas lagi angin badai dia kuat? Pernah angin badai, dia kuat gitu. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi. Blok, jatuh. Jatuhnya di sepoi-sepoi. Jatuhnya lagi pas saat diberkati, bukan lagi pas penderitaan. Gitu ya. Yang keempat, rintangan kepahitan dan sakit hati, bitterness. Dan ini seringkali anak Tuhan anak Tuhan. Bahkan mungkin pelayanan, bahkan ke gereja tiap hari, bahkan mungkin bitterness, sakit hati, kecewa, benci, pahit hati, bitterness. Hal ini bisa merintangi anak-anak Tuhan untuk menghidupi tujuan Tuhan. Kecewa, gua gak mau lagi pelayanan, gua gak mau lagi ke gereja, gua gak mau lagi kenal, gua gak mau. Seringkali ini juga salah satu rintangan yang membuat kita gak bisa menghidupi setia, terus menghidupi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Kejadian 50 ayat 18 dikatakan gini. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya. Ya, saudara Yusuf jadi datang kepada Yusuf. Setelah ayahnya mereka Yakub meninggal, mereka ketakutan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ya, mereka ketakutan. Waduh, Yusuf bakal balas dendam ini. Mereka ketakutan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi ternyata Yusuf walaupun dijahatin sama saudara-saudara, dia sama sekali gak nyimpan dendam. Sama sekali gak nyimpan kepahitan. Sama sekali gak nyimpan sakit hati. Dia mengampuni
saudara-saudaranya. Karena itulah dia terus dipakai Tuhan untuk bisa menghidupi tujuan Tuhan. Yaitu apa? Memelihara suatu bangsa yang besar dari bahaya kelaparan. Bangsa Mesir, bangsa Israel, seluruh dunia dipelihara karena apa? Karena Yusuf tetap setia, tetap fokus. Dia nggak menyimpan kepahitan, dia mengampuni. Mungkin penderitaan kita bisa, godaan kita berhasil, pujian kesuksesan kita berhasil. Tapi jangan sampai saat rintangan sakit hati, bitterness itu yang akan mengganjal kita. Sudah mau dekat, garis finish, tiba-tiba terganjal karena kecewa, sakit hati, pahit hati. Udah, gue gak mau lagi memenangkan jiwa, gue gak mau lagi memuridkan, gue gak mau lagi melayani Tuhan. Sakit hati. Jangan sampai waktu Tuhan datang dan dia lihat ternyata kita pada waktu ada rintangan itu kita tidak stay fokus, kita gak setia. Tapi biarlah di dalam setiap rintangan itu sungguh-sungguh kita ingat hari ini. Kalau ada rintangan itu mari sungguh-sungguh belajar untuk Tuhan. Kuatkan saya biar saya boleh terus setia, saya terus fokus. Saya mau terus berjaga-jaga dalam doa. Untuk apa? Saat rintangan itu datang kita terus bisa menang terhadapnya. Amin. Dan kita boleh terus setia menghidupi tujuan Tuhan. Memenangkan jiwa, memuridkan. Sama seperti Tuhan Yesus datang. Memenangkan jiwa, memuridkan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau boleh angkat tangannya. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kalau hari ini kita sudah dengar sebagian dari isi hati Tuhan. Biar kita sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus menghidupi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami dengar sebagian dari isi hatimu. Tuhan biar
di dalam kehidupan kami boleh menghidupi tujuan-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kami. Kami enggak melakukan tujuan kami sendiri saja ya Tuhan. Tapi boleh Tuhan kami menghidupi tujuan-Mu yang lebih tinggi. Yang punya nilai kekekalan dalam hidup kami. Membawa jiwa kepada Tuhan. Memenangkan jiwa, memuridkan jiwa ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Dalam sekolah, dalam kampus, dalam tempat kerja, di keluarga kami. Dimanapun kami berada, pakai kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Kalau kita semua yang berkata bahwa Tuhan pakai hidup saya mau menghidupi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Mari kita boleh angkat tangannya. Biar Tuhan melihat, Tuhan mengurapi kita. Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Tuhan menyertai hidup kita. Jesus now the center. Yesus ini ini anak-anak-Mu, urapi kami semua. Urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan Yesus. Nothing else matters. Yesus, Yesus Tuhan. Nothing in this world will Tuhan. Jesus, Jesus, Yesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan bagi kami. Kami mengerti bahwa seluruh perjalanan hidup kami di dunia ini selalu memiliki tujuan. Dan di balik segala macam bentuk tujuan yang ada, biar kami boleh terus fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Engkau ada di dalam dunia ini seperti kami ada dalam dunia. Dan Engkau terus fokus kepada tujuan-Mu, yaitu tujuan daripada Bapa di surga yang diberikan, ditanamkan dalam kehidupan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekalipun kami mengerti bahwa ending dari segala-segalanya adalah Engkau mati di kayu salib demi tujuan itu. Hari ini kami juga tahu untuk menghidupi tujuan itu kami pun harus mati di atas kayu salib. Tetapi mati dari kedagingan kami. Mati dari hawa nafsu dosa yang ada. Tolong kami Roh Kudus untuk kami dapat menghidupi tujuan Tuhan. Dan kami rela untuk mati di atas kayu salib. Sama seperti Kristus mati di atas kayu salib. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami rela mati terhadap dosa, mati terhadap kedagingan, agar kami dapat menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, kami tahu bahwa perjamuan kudus berbicara mengenai pengorbanan-Mu. Dan hari ini pun, kalau kami menerima tubuh dan darah Kristus, kami menerima anugerah yang daripada-Mu. Penebusan di balik pengorbanan-Mu di kayu salib. Pengampunan dosa di atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan hari ini sebelum kami menerima tubuh dan darah Kristus, kami mau datang di hadapan-Mu, introspeksi diri. Untuk minta ampun setiap dosa dan kesalahan kami. Karena tidak ada pengampunan tanpa pengakuan dosa. Mari sama-sama datang yuk sama Tuhan. Minta ampun atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan. Tetapi ingat baik. Dan selalu ingat. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak sanggup untuk mengampuni dosamu. Tetapi juga ingat tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga engkau dapat abaikan begitu saja. Sambil lalu begitu saja tanpa pertobatan. Karena upah dosa sama, maut. Hari ini ambil waktu beberapa
saat ini datang sama Tuhan, jujur, akui, Tuhan ampuni saya atas dosa dan kesalahan saya. Sebutkan apapun itu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah diampuni. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu dengan cara yang benar. Dan kami pun yakin dan percaya kami menerima berkat anugerah melalui perjamuan kudus hari ini. Oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus, tubuh-Mu yang terpecah, firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Biar kami boleh menerimanya itu hari ini, kesembuhan yang daripada-Mu. Dan firman-Mu berkata, oleh darah anak domba Allah dan kesaksian orang percaya, maka pekerjaan iblis dihancurkan. Dan kami percaya hari ini, bahwa kami pun mengalami kemenangan, kami mengalami kelepasan, oleh karena anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita siapkan perjamuan kudus kita sama-sama. Yuk sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti ke dalam tangannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita yang percaya, kita memakannya sambil berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita ini tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini sebagai persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari yang percaya kita meminumnya sambil berkata bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih. Yuk sama-sama ucapkan dari mulut kita sama-sama. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang
meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Oke teman-teman, mari kita kembali persiapkan hati kita mau berdoa untuk persembahan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Kau telah pilih kami untuk hari ini datang ke tempat ini. Terima kasih Kau pilih kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengerti, untuk diajar hari ini bahwa Kau baik dan Kau punya tujuan buat setiap kami. Tuhan, biar Kau yang ajar dalam perjalanan hidup kami boleh terus fokus, kami boleh terus melakukan apa yang menjadi tujuan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Pastor Wendy hari ini menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dia, Kau tutup bungkus, Kau pakai lebih lagi dimanapun dia berada untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Sebentar kami memberikan persembahan, biar sikap hati kami boleh memberikan yang terbaik dan berkenan di mata-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Sepi banget oke. nih Kenzo nih. Ulang lagi gak sih, Ci? Oh, ulang lagi. Ulang lagi, ulang lagi. Boleh. Oke, shalom next gen. Shalom. Ini baru Itu mantap. dia, mantap. Shalom juga teman-teman yang nonton ibadah online. Yes. Oke, setelah ini kita Langsung berdua saja. memberikan informasi. Iya. Kalian bisa memberikan persembahan di teman-teman hospice kanan kiri kalian. Ataupun bisa scan QR code yang ada di depan bangku kalian. Oke. Oke. Pada bulan ini bulan yang spesial ya. Spesial. Seperti yang kalian lihat di atas kepala kalian itu ada Salju-salju ya. dekorasi Kenzo. salju-salju. Ada salju-salju. Itu yang artikan kita sudah masuki bulan Natal. Semangat banget. Oke. Langsung saja Kenzo. Berarti pertama news kita hari ini adalah Seperti biasa, jadwal ibadah kita di 10.30 dan 13.30 tidak pernah berubah dan diwajibkan untuk kalian semua datang 10 menit lebih awal. Yes. Itu dikarenakan supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk ibadah. Yes. Selanjutnya, setiap hari Jumat seperti biasa ada worship night. Yes. Wajib datang hadir semuanya setiap jam 7 malam. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kita berkumpul bersama menyembah Tuhan di tempat ini. Next, Yes, Kenzo. betul banget. Selanjutnya. Selanjutnya kita ada Fire of Revival. Tapi Fire of Revival kali ini lebih spesial dikarenakan ini adalah Christmas edition yang bertemakan God's Gift. Kapan tuh? Dan untuk harinya Tanggalnya? kita akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember jam 11 siang. Oke. Jangan lupa untuk daftar, bisa langsung ke link yang ada di depan di layar ataupun ada di sosmed dan juga kita. dress bisa code jangan lupa ya Ci, pakai warna putih atau hijau ataupun merah. Oke, putih, hijau, merah. Yes. Selain For yang akan mengadakan Natal, kita Next Gen juga mengadakan Natal Next Gen tanggal 21 Desember. Encounters God's Love di tanggal 21 Desember. Satu kali ibadah jam setengah 2 siang. Jangan lupa dress code-nya yang ini white sama grey ya. Beda Betul ya sama For sekali. ya, Kenzo. Oke, selanjutnya kita juga akan mengadakan baptisan air di bulan ini bagi kalian yang sudah siap untuk dibaptis air. Dan untuk pembukaannya, pendaftarannya kalian bisa mulai dari hari ini ke live leader kalian Live leader masing-masing. masing-masing. Oke. Selanjutnya kita juga mau menginformasikan yang gak kalah penting, yaitu kita akan ada doa puasa raya di gereja kita tanggal 8 Desember sampai 13 Desember selama 6 hari mulai besok ya. Doa puasa ini bertujuan untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2026. Jadi kami menghimbau setiap jemaat boleh turut serta mengikuti doa puasa ini. Kalau misalnya ada yang belum tahu mungkin boleh langsung tanya ke live leader, doa puasa itu gimana sih Ciko gitu, Yes, boleh ya langsung betul ditanya banget. saja. Selanjutnya Kenzo. Dan juga Ci, Ya. kita ada satu informasi spesial karena kita kedatangan teman baru. Di mana dia? Di mana? Ah, itu dia. Selamat datang. Halo. Selamat datang, selamat beribadah di Next Gen. Sampai ketemu di minggu depan lagi Semoga ya. semakin bertumbuh juga ya, Ci. Yes, tentunya. Yes. Yang terakhir, Kenzo, apa? Yang terakhir jangan lupa follow, subscribe sosial media Next Gen seperti IG-nya nextgen.hope Ya. dan untuk YouTube-nya Next Gen Hope TV. Oke. Oke, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Karena kita akan mengapresiasi teman-teman kita yang Yes, melayani hari ini. thank you semua teman-teman Terima yang melayani kasih. hari ini. Oke. Sekarang kita akan mempersiapkan diri kita karena kita akan menerima doa berkat yang dipimpin oleh Pastor David. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda kita percaya bahwa Tuhan memberkati dan kita menerima berkat daripada Dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa di surga. Cinta yang kekal yang tidak pernah hilang, yaitu kasih agape daripada Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, penyertaan, pemeliharaan, bahkan penyediaan yang supranatural yang dinyatakan dalam persekutuan pribadimu dengan pribadi Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada padamu. Dan bukan hanya dirimu yang diberkati, tetapi keluargamu pun diberkati. Dan kau bukan hanya dikenal sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, tetapi engkau dikenal orang sebagai orang-orang yang membawa berkat bagi orang lain. Kiranya tergenapilah berkat-Mu Tuhan atas setiap kami sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama berkata, amin. God bless you, Tuhan berkati semua.